semuanya. Wah, berjumpa lagi dengan kakak sekolah minggu di hari Minggu, tentunya di mana kak? Di rumah masing-masing. Di ibadah online kita hari ini ya Betul kak. sekali. Oke kak, sebelum itu kayaknya karena udah seminggu nih kita nggak ketemu, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik kita? Kita tanya kabar mereka kak. Iya kak, jangan-jangan mereka sedih, jadi kita tanya dulu ya Hujan kabarnya. terus ya kak. Iya, kita tanya kakak Yuk. tanya anak balita, aku tanya anak kecil ya. Oke, aku mulai dari balita ya kak. Oke kak. Nah, coba anak balita suaranya yang kenceng ya. Apa kabar anak balita pada pagi yang indah ini? Wah, luar biasa semuanya terdengar ya kak suaranya sampai sini. Iya, semangat semua. Pastinya dong kak, apalagi mau ketemu sama kita. Iya ketemu dah. sama Tuhan maksudnya kak. Sekarang pasti anak kecil nggak mau kalah Iya, dong sama coba anak sapa, balita. Kak. Kita sapa dulu ya kak. Selamat hari Minggu anak kecil, apa kabarnya hari ini? Wah, suaranya gede terdengar juga. semua luar biasa ya kak. Semangat semuanya. Wah kayaknya nggak beda ya kak, mau ibadah di rumah ataupun di gereja semangatnya tetap semangat. luar biasa. Iya. Yuk kak, biar semakin semangat kalau gimana kalau kita nyanyi dulu kak. Oke. Kita akan angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan lagu Gembira di Hati. Berdiri ya kak, Tentunya, biar semangat ya, biar sambil makin tepuk semangat. tangan. Biar semakin semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita exercise dulu. Tangannya jangan lupa. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah dukaku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. 5 kali. Gembira, 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 gembira di hatiku. Lagi ya, lebih semangat lagi. Yuk boleh tepuk tangannya biar terdengar sampai sini. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah dukaku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. 5 kali. Gembira, 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 gembira di hatiku. Semuanya bergembira ya kak. Luar biasa Betul. kak, aura gembiranya dan loncat-loncatannya terlihat sampai sini ya kak. Iya. Hebat sekali. Masih lagu pertama aja Udah udah semangat. semangat. Iya. Gimana lagu selanjutnya ya Coba kak? kak kita nyanyi lagi. Yo kak, kalau kayak gitu kak, biar makin semangat, biar ibadah kita makin menggebu-gebu lagi, kita akan angkat satu lagu pujian lagi, judulnya Happy Ya Iya, Ya. iya. Masih berdiri, masih semangat. Kita sambil tepuk tangan ya Deku. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang Siapa yang jadi senang? anak Tuhan. Oh, anak balita. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah kak, berarti kalau kita senang, pasti cinta Tuhan itu sama Iya. cinta kita makin mendalam ya kak. Betul sekali kak. Berarti kalau kayak gitu kak, kita nggak boleh lelah ya kak. Kita harus terus memuji nama Tuhan ya betul, kak. karena Tuhan juga sayang sama kita kak. Oleh karena itu kak, gimana kalau kita nyanyikan lagu Tanganku kerja buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya Deko. Semangat ya semua, tangan kaki kita semuanya untuk Tuhan. Ayo. Kita ulang ya kak.
mencari jiwa, upahku besar di surga. Wah, Oke, upah kita semua besar di surga kalau kita mau tangan kita buat Tuhan, mulut kita memuji namanya, dan kaki kita melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki. Nah kakak, kita tadi sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Iya kak. Nah adik-adik semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau telah menyertai kami, membangunkan kami pagi ini dengan penuh sukacita. Sekarang kami sedang memuji-muji nama-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui mulut kami, melalui tubuh dan pikiran kami. Berkati ibadah kami Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya kak, sudah exercise juga, kita juga udah berdoa. Sekarang kak, biar semakin dan makin semangat lagi, kita akan angkat satu lagu pujian ya. Bernyanyi lagi kak Iya ya? dong, kita akan nyanyi lagu Setinggi-tingginya Wah, langit. betul, masih berdiri lagi. Bikin Pastinya, gerakannya masa ya. kalau itu duduk Iya, kak. setinggi-tinggi sampai jinjit nanti ya dek. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam apa? lebih dalam kasih Yesusku. Seindah Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke kak. Nah, Gimana nih kak? masih bernyanyi lagi kak, masih Betul, semangat biar lagi semakin kak. semangat ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Setia-setialah. Setia-setialah, kita sebagai anak Tuhan Harus setia harus dong, Kak. setia, tetap menjadi anak Tuhan ya. Iya dong kak, pastinya. Sekali mengikut Yesus, Tetap mengikut Yesus. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Nah, lagu terakhir kak sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan kak. Karena lagunya ini sudah makin menjurus ya kak, kita harus setia. Sekarang kita iya, mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Apa sih mau Tuhan sampaikan pada Betul. kita hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi dulu satu lagu lagi, Kak ya. Lagunya Yesus sayang padaku ya. Nah, habis itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk. Alkitab mengajar
Kepada kakak Mama Mika kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik semua, ya. Salam sehat. Salam bertemu kembali di hari Minggu yang indah ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menemani kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menemani kami di dalam kami istirahat di malam hari. Dan kembali Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Dan sebentar saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Minggu yang lalu, coba siapa yang tahu tema kita minggu yang lalu? Mengenai apa? Mengenai Yesus ditangkap. Ya, kita masih bercerita tentang Yesus ditangkap. Kenapa kita di dalam minggu-minggu ini selalu bercerita tentang Yesus sampai kepada penyalipannya? Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Jadi minggu-minggu ini kita masih di dalam minggu Passion, minggu penderitaan. Ya, minggu-minggu penderitaan. Jadi tema kita minggu ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya. Tema kita minggu ini adik-adik, coba ya, lihat ada gambar, coba lihat di HP kita, ada gambarnya nanti di situ. Yesus di hadapan mahkamah agama. Itulah tema kita minggu ini. Kalau kemarin Yesus, minggu yang lalu Yesus ditangkap, ya, Yesus ditangkap. Lalu dibawa kemana? Ke mahkamah agama. Ini ceritanya selalu yang sedih ya dek. Kenapa sih Yesus yang ditangkap? Padahal Yesus itu kan gak salah. Padahal Yesus kan orang baik. Kenapa dia yang ditangkap? Kenapa dia yang dibawa dan diadili ke mahkamah agama? Apa sih salah Yesus? Tentunya kita pasti pingin tahu ya, pingin cari-cari kenapa Tuhan Yesus yang ditangkap. Kenapa bukan orang yang jahat aja? Kok Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus cinta sama anak-anak. Tuhan Yesus cinta sama orang tua. Tapi Yesus juga yang ditangkap. Jadi mari kita baca firman Tuhan dulu. Kita lihat Matius 26 bagi adik-adik yang masih kecil, ya, adik yang sudah sekolah, boleh buka Alkitabnya. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Kakak baca ya dari sini ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sampai di sini firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu sudah ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama. Dia dihadapkan ke Kayafas, pemimpin agama. Dia dihadapkan, lalu apa yang ditanya sama pemimpin agama itu, Dek? Apalah salahnya ya? Dia berpikir, apa yang kubuat, apa yang mesti kutanyakan sama dia? Siapa yang salahnya tidak ada? Tapi apa yang mesti kami lakukan supaya ini orang dihukum mati? Dia cari orang, saksi palsu. Dia mencari orang, dia tanya orang. Semua tidak ada. Banyak tapi tidak ada yang berani. Ada 2 orang, Dek. Iya, saya tahu. Katanya kan dia anak Allah. Dia katanya bisa merobohkan bait Allah, lalu membangunnya 3 hari. Wah, itu lagi. Ada lagi orang yang berkata seperti itu. Supaya Tuhan Yesus dihukum mati, bahwa dia sudah menghujat Allah. Wah, datang lagi orang-orang yang ada di mahkamah itu mengatakan lagi, hai Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias anak Allah seperti yang kau bilang? Tapi apa katanya Tuhan Yesus? Engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Wah, apa yang terjadi? Pemimpin agama itu marah besar, Dek. Sampai dia merobekkan bajunya. Dia merobekkan jubahnya. Disobekkan. Tangkap dia. Hukum dia. Hukum mati. Dia sudah menghujat Allah. Dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah anak Allah. Padahal Allah itu kan tidak punya anak. Masakan Allah turun jadi manusia punya anak seperti dia? Gak mungkin kan? Dia sudah menghujat Allah kita. Tidak ada itu. Dia sudah menyebarkan fitnahan
dia sudah melakukan pembohongan. Wah, orang-orang sampai berteriak-teriak dek. Bunuh dia, hukum dia, salibkan. Orang-orang semua berteriak. Pengajarannya pengajaran sesat. Nanti dia membawa kita ke jalan yang salah. Allah itu tidak punya anak. Semua mereka mengatakan demikian. Tidak ada yang membela dia. Bahkan murid-muridnya pun takut dek. Takut melihatnya. Ada lagi yang bilang, aku benci sama dia ini ya. Dia sudah bilang begitu lagi. Anak Allah lagi. Mana ada anak Allah manusia kayak dia. Langsung diludahin mukanya dek. Gak diludahin aja, ditonjok lagi. Ditonjok lagi Tuhan Yesus. Sedih banget hati Tuhan pada saat itu. Tapi orang cuma bisa melihat. Orang cuma bisa melihat dari kejauhan. Murid-murid Tuhan Yesus tadi pun sampai ditutup-tutupnya. Mukanya dialing-alingin dek. Supaya gak terlalu jelas kelihatan sama orang. Karena dia takut. Takut akan dibuat juga seperti Tuhan Yesus. Itu yang dirasakan murid-murid pada saat itu. Jadi bagaimana? Kita lihat apa yang bisa kita lihat. Coba adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah menyatakannya. Dia tidak takut mati. Coba adik-adik sekarang. Sekarang kakak mau tanya. Adik-adik. Siapa yang mau menyatakan kebenaran? Tanya. Tadi kakak tadi bohong sama mama. Adik tahu tadi kakak bohong sama mama. Karena tadi adik melihat apa yang kakak lakukan. Karena adik takut nanti diomelin sama kakak. Adik bilang juga, iya mak, bukan kok mak, bukan kakak yang ngambil. Kakak tadi gak ngambil kok mak. Kita juga ikutan bohong sama kayak kakak. Padahal kakak tadi yang ngambil uang mama. Ya, atau abang tadi ngambil uang mama. Dia mau main game. Dia mau ke warnet, ngambil uang mama. Adik melihat. Shh. Awas ya. Jangan kasih tahu mama. Kalau kasih tahu mama nanti awas, kata abang atau kakaknya. Adiknya takut. Adik takut. Nanti mama datang. Siapa tadi yang ngambil uang mama di sini? Enggak tahu. Lah, kan adik tadi di rumah. Mama kan tadi taruh di sini. Adik ya? Enggak. Jadi siapa yang ambil? Enggak tahu. Padahal adik tahu. Adik tahu. Karena abang sudah. Jangan kasih tahu mama ya. Nanti kalau kasih tahu mama, awas. Nanti bang pukul kamu. Takut dek. Coba. Kita juga. Berani seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati pun dia mau demi siapa? Demi kita manusia yang berdosa. Demi adik-adik, demi kakak, demi orang tua kita, demi semua manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mau memikulnya. Tuhan Yesus mau menerimanya. Walaupun tuduhan-tuduhan itu semua palsu, tapi Tuhan Yesus diam. Karena dia harus pikul salibnya untuk kita manusia yang penuh dengan dosa. Bagaimana dengan adik-adik tadi? Mau seperti itu? Tadi abangnya sudah ini, dipukul aja kita udah takut. Nanti aku dimarahin kakak, dimarahin abang. Biarin aja. Aku gak usah aku kasih tahu. Akhirnya
kita semua terus di dalam dosa. Harusnya kita udah dengar mulai hari ini firman Tuhan, Yesus berani ditangkap, Yesus berani diadilin, Yesus berani bahkan mau disalibkan demi manusia yang berdosa. Kita pun kalau kita lihat salah, kita bilang sama mama kita, "Ma, yang ngambil tadi abang atau kakak. Dia mau pergi, tapi dia bilang sama aku, Ma, jangan dikasih tahu mama, nanti aku dimarahin. Mama jangan marah ya, Ma. Mama jangan marah sama abang atau kakak. Cuman dikasih tahu aja, nanti adik dimarahin sama abang sama kakak." Kita bilang seperti itu ke mama kita. Jadi kita harus berani menyuarakan kebenaran. Gak boleh ditutup-tutupin yang jahat, gak boleh ditutup-tutupin yang bohong. Nanti kita juga akan mendapat imbalannya. Ya, kita tidak sama seperti Yesus jadinya. Ya, Tuhan Yesus mau disalib demi kebenaran, demi kita manusia yang penuh dengan dosa, tapi kita enggak, malah kita salibkan lagi terus Tuhan Yesus. Kita udah lihat salah, biarin aja. Kan kakak, nanti aku dimarahin, padahal kita lihat gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan takut menyuarakan kebenaran. Ya, adik-adik nggak boleh takut. Percaya Tuhan Yesus sendiri mau tanggung dosa kita. Tuhan Yesus sendiri mau memikul dosa-dosa kita supaya kita semua diselamatkan. Jadi untuk itu kita pun harus seperti itu, supaya kita semua selamat. Kita harus berani menyuarakan kebenaran supaya kita semua memperoleh keselamatan. Inilah firman Tuhan buat adik-adik semuanya, supaya bisa menjadi berkat. Marilah kita teladanin Tuhan Yesus yang rela mati buat kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah rela mati buat kami, manusia yang berdosa. Engkau sudah ditangkap, Engkau sudah dihakimi sesuai dengan ganjaran manusia. Itu semua Engkau lakukan demi menyelamatkan kami manusia penuh dengan dosa. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak menyalibkan Engkau kedua kalinya. Ajari kami yang masih kecil, yang masih balita ini, supaya kami bisa menyuarakan kebenaran, agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Iya, Kak. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan memberikan kita. ucapan syukur kita ya Kak. Betul. Kita siapkan ya adik-adik, kita siapkan uang kolekte kita. Sambil kita angkat satu lagu pujian beri syukur. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada saat ini di mana Bapa masih tetap bersama dengan kami. Bapa di surga, juga pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, di mana kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu, agar persembahan kami ini juga dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan yang tinggal pada kami, Tuhan berkati, sehingga kami dapat memakaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terkhusus kami berdoa buat adik-adik kami kelas balita, batita, baik kelas kecil. Tuhan berkati adik-adik kami ini semuanya. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera, pertumbuhan yang sempurna, terlebih-lebih dalam iman mereka. Terkhusus buat adik-adik kami yang sudah sekolah, berkati adik-adik kami ini Tuhan di dalam persekolahannya, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, agar mereka juga dapat mengerti apa yang mereka pelajari. Dan jikalau adik-adik kami ini dalam menghadapi masa ujian, Tuhan berkati adik-adik kami ini, berikan mereka roh kepintaran, sehingga mereka dapat mengerti apa yang bakal diujikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik kami ini. Berkati juga orang tua dari adik-adik kami, berikan mereka semua kesehatan, berikan mereka sukacita, tambahkan kesabaran mereka untuk dapat membimbing dan mendidik adik-adik kami dengan benar. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Begitu juga Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta kami dan keluarga beserta Pertua Diaken Runggun Tambun, begitu juga dengan guru-guru KKR. Tuhan berkati kami semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kami dapat melayani dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan, terus kami tidak lupa berdoa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, agar kami senantiasa, bangsa dan negara kami ini dapat hidup dengan tentram, jauh dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.